Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan mengawali kegiatan kita di sepanjang hari ini dengan kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kehidupan yang Engkau beri kepada kami. Kami akan melakukan aktivitas kami, namun kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya firman Tuhan dapat kami terima dan kami lakukan. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Inilah firman Tuhan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Paulus menganalogikan tubuh dengan banyak anggota? Apa yang terjadi? Nampaknya ada potensi perpecahan dalam jemaat di Korintus. Karena itu dia menyampaikan pesan yang sangat luar biasa ini untuk memberitahukan bahwa sebenarnya Allah telah memberikan kepada anggota, kepada mereka masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Hal ini dimaksudkan untuk meredam yang namanya perpecahan. Karena itu disampaikan sebuah penegasan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-18 dan pada ayatnya yang ke-19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang mau disampaikan adalah ayatnya yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ada satu rasa, ada satu sepenanggungan, ada satu hal yang harusnya boleh mereka rasakan bersama. Tidak ada yang merasa lemah, tidak ada yang merasa kuat. Karena semuanya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan.
Karena itu apa firman Tuhan ini aplikasinya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu ketika akan melakukan aktivitas kita di hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah pandemi COVID-19 ini, yang segala sesuatunya mungkin tidak sesuai dengan jalan pikiran kita, bahwa kebiasaan-kebiasaan kita sungguh diobrak-abrik, sehingga kita mau mengikuti dan harus mengikuti model yang baru dalam hidup, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tapi nampaknya firman Tuhan ini mau menyatakan kepada saya dan Bapak Ibu, untuk kita yang adalah satu tubuh yang banyak anggota dalam persekutuan, kita harus terus memiliki satu rasa, satu sepenanggungan. Dan kita juga yang adalah bagian dari persekutuan Kristus, kita juga harus mendoakan. Kita juga harus saling menopang, saling mendukung. Bukan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Bukan demikian. Tetapi bagaimana pada akhirnya kita hadir untuk mendukung, untuk menopang saudara-saudara kita